Di tahun 2020 itu penderita COVID-19 di Kabupaten Nrekang itu Maret sampai dengan Desember tahun 2020 itu sebanyak 212 orang. 212 orang. 212 tahun itu. Ya, satu tahun itu ya. Iya. Di tahun 2021 hingga dengan hari ini itu 168. Oh, 100-an. Ya, jadi total keseluruhan itu kurang lebih 398 orang dari sejak adanya COVID-19 ini hingga saat ini yang terpapar. Ya. Kalau kita totalkan kita totalkan. Tapi hari ini yang dirawat tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang per hari ini, Bung. Per hari ini. Justru pernah pada posisi bulan April itu ya, sebelum Hari Raya Idul Fitri, 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri itu 1 bulan lebih itu 0. 1 bulan lebih. 0. Tidak ada sama sekali. April sampai Mei itu 0 ya. Tidak ada kasus. Sudah 1 tahun lebih ini betul-betul kami dari sektor kesehatan didukung oleh seluruh stakeholder yang ada masuk ke ranah bagaimana caranya bisa menekan seminimal mungkin angka penderita COVID di Kabupaten Nrekang. 1 tahun lebih loh, 1 tahun setengah. Stres tidak, Bung? Stres sih tidak ya, namanya tanggung jawab ya, namanya tanggung jawab. Itulah namanya suatu pengabdian. Kita harus sadar bahwa memang pekerjaan kita. Mundur. Tak malu mundur, harus maju gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi dengan saya Naim Argananta di Ahmad Dahlan Project. Dan sore hari ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu kepala dinas di Kabupaten Nrekang. Kita akan berbincang bersama beliau berkaitan dengan penanganan COVID-19. Dan saya berada di rumahnya sekarang dan ini terlihat asik sekali. Di samping saya sudah ada beliau dan kita perkenalan dulu. Silakan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para teman-teman sekalian, saya sangat bersyukur pada sore hari ini karena teman-teman datang untuk berbincang-bincang menyangkut masalah COVID di Kabupaten Nrekang, COVID-19 ya, yang sejak sudah 1 tahun lebih melanda atau mewabah di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Nrekang. Jadi kalau kita lihat menyangkut masalah COVID di Kabupaten Nrekang, sebenarnya sejak awal antusias masyarakat Nrekang serta pemerintah Kabupaten Nrekang betul-betul memperhatikan dan sadar tentang bahayanya COVID-19 ini. Sebenarnya COVID-19 ini ada di Kabupaten Nrekang sejak bulan Maret tahun 2020. Ya, kita mulai di bulan Maret. Ya, 2020. Itu pada saat itu sampai hampir sebagian masyarakat takut dan sebagainya, gitu ya. Hampir sebagian masyarakat ada yang memborong makanan untuk disimpan dan sebagainya. Pada prinsipnya COVID-19 ini adalah suatu virus ya, sebagaimana kita bisa menekan ini tergantung dari manusianya itu sendiri ya. Kalau manusianya tidak sadar ya bisa kena, tapi kalau manusianya sadar ya saya rasa virus COVID-19 ini juga bisa hilang, bisa tidak ada lagi di kita ya. Jadi pada waktu itu perjalanan COVID ini betul-betul boleh dikata kita takut, kita apa dan sebagainya gitu ya. Sebagian masyarakat dulu mengatakan bahwa
ini adalah suatu berita hoax dan sebagainya. Di tahun 2020 itu penderita COVID-19 di Kabupaten Nrekang itu Maret sampai dengan Desember tahun 2020 itu sebanyak 212 orang. 212 orang. 212 tahun itu. Ya, satu tahun itu ya. Iya. Di tahun 2021 hingga dengan hari ini itu 168. Oh, 100-an. Ya, jadi total keseluruhan itu kurang lebih 398 orang dari sejak adanya COVID-19 ini hingga saat ini yang terpapar. Ya. Kalau kita totalkan kita totalkan. Tapi hari ini yang dirawat tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang per hari ini, Bung. Per hari ini. Justru pernah pada posisi bulan April itu ya, sebelum Hari Raya Idul Fitri, 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri itu 1 bulan lebih itu 0. 1 bulan lebih, nol. Tidak ada sama sekali. April sampai Mei itu 0 ya, tidak ada kasus. Nanti 3 hari sebelum 1-2 hari apa 3 hari 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri itu ada 5 orang. Ada 5 orang yang terpapar yang dirawat di rumah sakit Nrekang gitu. Tapi sekarang tinggal 2 orang yang dirawat. Tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang. Saya rasa ini adalah suatu akibat karena adanya terjadinya kontak. Jadi 5 yang terpapar ini dari terkontaminasi dari luar atau hasil penyelidikan epidemiologi kami itu mereka terpapar itu terkontaminasi itu virus ini mungkin karena adanya kunjungan keluarga atau dan sebagainya gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah kita lakukan penyelidikan epidemiologi, melakukan tracking di lapangan, melakukan testing, seluruh kontak yang ada sekarang untuk mereka itu orang-orang dekatnya tidak terpapar, negatif semua ya. Artinya kalau digambarkan Kabupaten Nrekang sebenarnya patuh terhadap prokes sehingga angka itu bisa minim seperti itu, atau memang kerja-kerja teman-teman juga di lapangan juga maksimal, atau bagaimana gambarannya itu, Bung? Kalau dibilang patuh, mungkin Kabupaten Nrekang adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang super sangat patuh. Super sangat patuh. Ya. Kenapa saya bilang super sangat patuh? Saya ingat pada tahun 2020 pada posisi bulan April Mei Bupati, Wakil Bupati serta seluruh jajaran Forkopimda yang tergabung dalam Satgas Covid, kita melakukan suatu pencegahan serentak ya di 129 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Nrekang pada saat itu. 2020 itu. 2020. Makanya saya bilang super ketat. Kenapa super ketat ya? Setiap pintu masuk di desa, jangankan si pintu masuk di desa, masuk di pintu dusun dan sebagainya itu ada palang di situ. Oh, ditutup. Ada portal, ya, dibuat oleh masyarakat. Mereka tidak mengizinkan orang-orang dari luar masuk sebelum disterilisasikan. Itu yang membuat itu salah satu faktor. Ya. Makanya kalau dibilang patuh, mungkin Nrekang salah satu kabupaten di Indonesia yang sangat patuh tentang itu pada saat itu ya. Iya. Karena kita memang seluruh masyarakat juga sadar, sampai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa dusun itu semua patuh tentang apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nrekang. Nah, dulu kan sempat ada ini setiap hari diberikan informasi ke masyarakat tentang perkembangan COVID. Nah, dulu masyarakat bisa mengakses itu. Nah, bagaimana gambaran hari ini? Apakah masih ada? Masih ada seperti itu. Itu masyarakat yang terkontak dengan COVID-19 itu tetap dilakukan melalui website Kabupaten Nrekang.
di sini dikoordinasi langsung oleh Dinas Kominfo gitu ya, untuk melakukan pemberitaan tentang jumlah masyarakat yang terpapar akibat COVID-19 di Kabupaten Nrekang. Alhamdulillah hingga saat ini kita kan sebenarnya sudah lama sudah di zona kuning. Sudah lama zona kuning. Nrekang saat ini berada di zona kuning. Sudah lama. Nah, biasanya kalau zona kuning itu aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan? Sebenarnya kalau zona kuning itu tinggal kita mewaspadai saja, waspada terus ya. Seluruh aktivitas sebenarnya sudah bisa dilaksanakan sepanjang mengikuti prokes, protokol kesehatan itu sangat penting ya. Tapi jangan lengah dengan hal ini, sehingga masyarakat sudah sebebas mungkin beraktivitas dan sebagainya tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Yang pada prinsipnya untuk saya kita hindari dulu tempat berkerumun, ya, berkerumun. Jangan terlalu lakukan kontak, jaga jarak, gitu ya. Cuci tangan dan sebagainya kan itu. Prokes itu harus diperhatikan dengan baik dan benar begitu. Ya. Nah, kan sempat heboh nih Bung, kemarin ada beberapa ini yang bikin kita mungkin terjadi polemik yang pada saat kasus boleh menikah kemudian dimajukan mundur, dan ada pernikahan satu hari, itu kayaknya banyak sekali. Begini, tim Satgas melihat memang pada saat itu ada terjadi lonjakan, terjadi lonjakan. Terus kita juga mengikuti aturan, baik aturan pusat, provinsi, kita merujuk dari situ. Adanya pembatasan, ya. Pembatasan ya. Di sini saya maklumi kalau masyarakat tiba-tiba heboh. Itu tiba-tiba heboh karena suatu hal, pernikahan itu adalah satu hal yang sakral ya, yang harus dilaksanakan sebenarnya, tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda. Di sini setelah hal itu memuncak, yaitu kita harapkan ke masyarakat dulu melakukan pending, bukan dilarang, dipending dulu dengan kita melihat perkembangan apakah sudah menurun atau stagnan dan sebagainya ya. Alhamdulillah kan menurun, kita silakan. Tapi yang sekali lagi saya sampaikan, masyarakat untuk melakukan suatu hajatan, melakukan suatu pesta atau dan sebagainya itu prokesnya penting, tetap harus prokes. Sehingga saat ini prokes masih harus sangat ketat kita laksanakan. Saya pikir kalau melihat angka-angka yang terjadi saat ini, ya kita sudah bisa berharap bahwa memang masyarakat sudah taat pada prokes, karena per hari ini kan ya 2 yang dirawat. Artinya makanya pemerintah pusat menginstruksikan kita melakukan membuat suatu posko ya, supaya tidak terjadi mudik. Ini yang diawasi sekali. Ya, dalam suatu daerah seperti Nrekang kan sudah aman, sudah oke. Yang ditakutkan kalau ada dari luar dan sebagainya membawa virus ini masuk. Apalagi sekarang kan adanya virus tipe lain yang masuk. India itu yang bikin ini yang sudah masuk, sudah beberapa provinsi sudah masuk. Sulawesi Selatan belum, semoga jangan ya. Iyalah, jangan. Bikin heboh lagi, bikin heboh ini. Yang satu jenis saja ini belum rampung, sudah ada 3 jenis yang mau masuk ini. Sudah ada di beberapa provinsi ditemui, termasuk Jakarta ada, di Bali kalau tidak salah ada, Kalimantan juga ada ya. Sumatera yang paling banyak. Sumatera. Ini semoga jangan masuk di Kabupaten Nrekang, karena ini satu saja kita sudah kewalahan. Bagaimana kalau pengembangan jenis baru lagi yang 3 jenis ini masuk menyerang masyarakat Kabupaten Nrekang? Saya kira kita sama-sama seluruh stakeholder lagi pusing itu. Artinya kalau saya tangkap ini pun, sebenarnya kalau misalnya para warga yang ada di Nrekang yang saat ini tinggal di Nrekang tidak kemana-mana atau tidak berhubungan dengan orang yang dari luar, kita aman. Ya, kita aman berarti. Aman. Kenapa aman?
karena tidak terjadi kontak. Tidak terjadi kontak. Nah, itu yang mesti diwaspadai. Kan kita ya. belum tahu apakah kita sendiri yang membawa virusnya ataukah orang lain yang membawa virusnya. Nah, ini. Artinya yang saat ini yang mesti ditekankan kepada masyarakat, kalau ada kontak dengan orang lain, sebaiknya kita lakukan testing. Kalau memang curiga ya, silakan. Iya, kalau misalnya masih di sini-sini aja aman. 24 jam kami layani testing. Benar. 24 jam. Kami punya tim reaksi cepat yang bekerja 24 jam dalam sehari dengan 3 shift. Kalau gambaran yang ini, Pung, sebelum Lebaran dan pasca mudik, bagaimana? Alhamdulillah dengan ketatnya aturan yang ada, ya. Hari ini tidak ada penambahan, semoga jangan. Ini setelah Lebaran, inilah yang membuat saya juga mulai was-was lagi. Jangan sampai ada ledakan yang ditimbulkan. Kalau prediksi, kalau analisa saya, walaupun ada mungkin tidak terjadi ledakan, karena ya itu tadi gambaran. Karena betul-betul di Kabupaten Nrekang ini 3 titik yang berada di perbatasan kabupaten lain. Dia ada di Kabupaten Pinrang, perbatasan Kabupaten Pinrang, perbatasan Sidrap, Nrekang, Toraja, Nrekang, ketat sekali ya. Yep. Kami juga melakukan suatu uji sampling, uji petik ya, istilahnya kita melakukan tes antigen kepada orang yang masuk. Ya, yang orang yang masuk memang yang istilahnya dari luar tapi memang bisa masuk. Ya, bisa masuk ya. Dan itu nihil. Ya, ini maksudnya masyarakat Nrekang yang dari luar nihil. Kami sudah laksanakan itu sebanyak 150 sampling. 150 sampling itu alhamdulillah negatif semua antigen. Semuanya. Tapi mulai hari ini kami lakukan lagi tes sampai tanggal 24 ya. Di perbatasan ya, tes sampling ya, sampai tanggal 24. Itu kita lakukan sampling lagi. Ya, kita melakukan sampling sampai dengan tanggal 24. Uji petik dilakukan. Semoga hasilnya ya juga negatif. Bagaimana pemantauannya teman-teman di kesehatan beberapa hari ini yang berwisata pasca Lebaran? Nah, hasil pemantauan kami memang ada beberapa, ada hal yang masyarakat lupa mungkin. Sebenarnya sadar, sudah tahu. Cuman karena lupa sehingga penerapan protokol kesehatan itu longgar sedikit. Dia betul-betul tidak laksanakan. Nah, inilah yang sangat berbahaya gitu ya, sangat berbahaya. Ada objek yang mungkin sementara waktu ditutup ya. Saya lihat kemarin. Iya, karena tidak mengikuti protokol kesehatan. Dan itu sudah dihimbau memang dari awal. Memang sudah dihimbau dari awal. Siap. Artinya penutupan itu bukan tindakan yang semena-mena. Dan itu bukan karena dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, bukan. Itu karena memang sejak dulu semua objek wisata itu tidak ditutup ya, tapi harus penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, apakah ada tes-tes juga di tempat-tempat wisata untuk melacak adanya yang terpapar atau tidak? Belum. Kami masih terfokus ke orang yang masuk ya. Tapi petugas kami yang ada di lapangan di 12 kecamatan ini tetap mengamati, memantau dan sebagainya, sekali-kali melakukan juga testing. Mereka testing. Karena kalau kita tidak lakukan testing secara acak itu kan kita tidak tahu gambarannya. Bagaimana? Jangan sampai yang jalan itu sudah tertular dengan virus COVID-19, kita tidak tahu, kita tidak lakukan acak. Cuman karena keterbatasan kita tidak bisa melakukan secara massal. Ya, tapi kita lakukan secara testing. Ini keterbatasan ya. Baik keterbatasan tenaga maupun keterbatasan alat yang kita miliki. Yang kita inginkan kan masuk zona hijau.
Iya, zona hijau itu seperti apa ini, Bu? Silakan, mungkin sekolah sudah bisa terbuka. Maksudnya kan kita sekarang dalam posisi berapa lama kita tetap bisa mempertahankan angka, atau misalnya besok 2 orang itu sembuh, apakah langsung masuk zona hijau atau 3 bulan? Belum. Kan selain ada yang positif juga ada suspek. Ya, suspek ini kita hitung juga, tapi tidak dihitung sebagai positif terjangkit virus COVID-19, tapi masuk dalam perhitungan kita untuk area kuning, hijau dan sebagainya. Ada suspek, biasa ada suspek. Itu. Ya, ini yang istilahnya ciri-cirinya ada, tapi bukan positif, itu suspeknya. Nah, itu. Artinya apa yang mesti kita lakukan dan dihimbau ke masyarakat untuk menuju ke zona hijau itu, Bu? Ya itu tadi, gampang saja, ikuti protokol kesehatan, batasi, istilahnya batasi berkumpul, ya, batasi jaga jarak, cuci tangan, dan secara angka berapa lama posisi kita mempertahankan angka 0? Itu ya ditentukan oleh pusat, ya, ditentukan oleh pusat untuk mapping. Mappingnya itu yang keluarkan adalah provinsi dan pusat. Jadi kita tinggal lihat apakah dalam sebulan atau kurang sebulan atau lebih sebulan setelah kita bertahan ini bisa masuk ke zona hijau atau tidak. Zona hijau, ya. Artinya kalau misalnya mudah-mudahan ke depan kita bisa mempertahankan tidak terpapar, kemudian 3 bulan kemudian bisa hijau. Ya, semoga itu tujuan utama kita. Lagian kalau kami juga ya bukan capek, tapi ya sudah 1 tahun lebih nih, betul-betul kami dari sektor kesehatan didukung oleh seluruh stakeholder yang ada, masuk ke ranah bagaimana caranya bisa menekan seminimal mungkin angka penderita COVID di Kabupaten Nrekang. 1 tahun lebih loh, 1 tahun setengah. Stres tidak, Bung? Stres sih tidak, ya. Namanya tanggung jawab, ya. Namanya tanggung jawab. Itulah namanya suatu pengabdian. Kita harus sadar bahwa memang pekerjaan kita. Nah, kalau misalnya dalam hampir 2 tahun ini, di posisi-posisi mana psikologi Pung yang betul-betul down? Pernah merasakan itu? Saya untuk sekarang bukan berarti tidak terbebani, tapi agak sedikit ini. Awal-awalnya itu saya juga sangat stres. Iya, yang sempat. Saya kurang tidur, ya. Kurang tidur betul. Kenapa? Saya rajin berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di puskesmas, ya, melalui radio, melalui handphone, ya. Mengawasi secara ketat, jangan sampai ada ledakan, ya, ada ledakan. Dan saya pada saat itu memang saya tidak mau diwakili, standby terus. Kalau ada pasien yang mau diantar ke Makassar, saya yang lepas jam berapapun itu. Ya, betul. Kalau memang dia dilepas subuh, saya yang lepas. Ya. Karena kenapa? Sebagai tanggung jawab saya sebagai kepala dinas kesehatan juga memberikan support. Mau mundur? Tak malu mundur, harus maju gitu, ya.